Assalamualaikum. Hari ini kita mau belajar tentang integrasi server Debian dan server FreeRadius. Ini adalah skemanya. Jadi kita siapkan agar server VPN ketika ada request itu nanti diarahkan ke server Radius untuk diautentikasi lebih lanjut. Ini beberapa script yang akan kita masukkan. Oke, langsung saja kita cek dulu LAN card konfigurasi ID kita. Di sini ada 2 LAN card dan semuanya DHCP. Oke, kemudian kita update. Update ini diperlukan agar ketika kita mau install aplikasi itu sudah terbaru dan bisa terlaksana. Ini ada opsi upgrade, berarti ada satu paket yang tersedia untuk di-upgrade. Ini Intel Micro Code. Kita langsung apt upgrade bisa. Ada 2 paket. Upgrade. Untuk lebih jelas bisa pakai update juga bisa. Apt get upgrade juga bisa. Kadang tanpa get bisa, tapi kadang menggunakan get itu lebih jelas lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian ke perintah berikutnya. Nah, kita install aplikasi StrongSwan. StrongSwan ini untuk server VPN. Ini dari perintah ini mungkin ada nama paket yang kurang sesuai, nanti kita sesuaikan. Kita install satu-satu. Kita install StrongSwan. Kemudian untuk file library nanti kita pakai cara tersendiri. Kemudian kita install X12 XL apa ya? Ini untuk membuat tunnelnya. Kemudian kita tambahkan file library. File library ini mungkin nanti beberapa Linux beda versi. Jadi nanti kita pakai keyword saja StrongSwan. Jadi paket apapun yang menggunakan nama StrongSwan akan diinstal. Ini akan memakan banyak space. Ya, bisa dilakukan karena kita mungkin kesulitan mencari mana yang paket yang benar. Jika sudah yakin ya nggak perlu semuanya. Untuk FreeRadius ini untuk versi Debian ini ternyata tidak ada. Jadi kita coba FreeRadius tanda bintang. Jadi beberapa nama paket itu dari beberapa tutorial memang berbeda-beda. Kemudian kita konfigurasi berikutnya yaitu untuk IP security. Di sini sudah ada beberapa contoh config. Ini kita tinggal copy saja. Oke, kita copy. Nanti kita cek ada nggak yang perlu diganti. Kalau ternyata nggak ada yang perlu diganti ya cukup kita copy paste saja. Kita taruh di bawahnya config setup. Klik kanan saja. Oke. Ini nanti yang perlu dicek itu NAT traversal. Oke, NAT traversal sudah yes. Agar nanti jalurnya NAT bisa terarahkan. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan pre-shared key-nya, kita tambahkan di sini.
Password-nya kebetulan nanti kita samakan dulu agar lebih mudah diingat. Kalau untuk real-nya nanti harus yang sulit ditebak. Di sini kita pakai password TKJ. Oke, lanjut berikutnya. Kita cek urutannya apa. Kemudian kita XL2TWD. Ini fungsinya untuk memasukkan konfigurasi point to point-nya. Sebenarnya ini sudah ada. Kalau titik koma ini berarti tidak digunakan atau hanya sebatas komen. Kita bisa ngetik sendiri di bawah atau tinggal ngedit di atas. Kita ganti IP-nya, kita cek dulu IP kita berapa. IP yang kita gunakan 56.102. Oke, kita gantikan IP server lokalnya. Require authentication, yes. Point to point protocol. Oke. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi berikutnya. Untuk tambahan dari konfigurasi point to point. Nanti kita tambahkan. Ini di beberapa modul nanti harus ada penyesuaian. Ini mungkin salah masuk. Seperti ini free radius yang di sini ini kan free radius. Kalau yang kita gunakan nanti free radius versi 30. Jadi baris paling akhir nanti harus diubah. Ini kebetulan tadi kelupaan nggak diganti. Contohnya ini di tutorial free radius client. Nah, ini nanti kurang tepat juga. Jadi harus free radius 30, kliennya pakai S. Nah, kosong, kalau kosong berarti salah masuk. Si. Oke, di sini nanti kita masukkan konfigurasinya untuk klien localhost. Sebenarnya sudah ada localhost di atas. Kalau mau ngedit di atas juga bisa, tambahkan di bawah juga bisa. Kita ganti secretnya, kita samakan dulu password TKJ. Ya, sementara kita samakan untuk memudahkan biar ingat. Oke, password TKJ juga. Oke, lanjut ke berikutnya. Di sini kita mau mengaktifkan IP forwarding. Nah, di sini mungkin tutorial dengan Linux yang digunakan itu beda versi, jadi ada beberapa perintah yang tidak sama, tidak dikenali. Jadi kali ini nggak bisa, berarti kita langsung buka filenya saja untuk diedit. Nanti kita tinggal hapus tanda pagernya saja. Oke, kita cari net IPv4 IP forward. Ini nanti paket yang masuk ke server nanti akan di forward ke IP tabel.
Nanti IP tabel kita tambahkan. Nah, ini yang saya tambahkan ini ternyata salah tempat. Jadi di percobaan pertama ini saya masukkan di file sysctl. Ternyata ya, salah persepsi, tidak dimasukkan di sini. Jadi nanti semuanya nanti kita hapus. Kita cek dulu IP-nya. Yang pertama protokol UDP portnya 500, ini untuk nanti kita cek 500 punya siapa, 4500 punya siapa, 1701 punya siapa, ISP itu protokol apa, agar nanti kita tahu ini yang diperbolehkan masuk ke dalam server itu layanan apa dan port apa. Kemudian yang terakhir ini Masquerade. Jadi ketika klien sudah connect ke server VPN, nanti dikasih IP publik pakai Masquerade. Oke, nanti IP tabel itu kita hapus semua karena salah tempat. Cuman editing IP-nya saja. Kemudian perintahnya ini untuk menyimpan IP tabel agar IP tabel yang kita ketik nanti bisa permanen. Jadi ketika Linux-nya di restart, konfigurasi IP tabelnya nggak hilang. Tapi sebenarnya ada cara lain agar nggak hilang. Jadi IP tabel itu kita masukkan ke sysctl tadi, dan sysctl-nya nanti dipanggil ketika Linux-nya pertama kali load. Oke, di sini ada beberapa perintah yang mungkin beda versi, harus ditambahkan path lengkapnya. etc ini .d. Kalau sudah, kita restart service VPN-nya. Di sini namanya Strong Swan. Kemudian yang XL2TPD ini server point to point. Oke, di enable, kita aktifkan. Sekop cicitui in momensi ya ibe wit ciki. Di sini nama service-nya terdeteksi bukan native service, nggak apa-apa, lanjut saja. Saatnya kita berpikir ilmu Isi ya. Oke, kita edit lagi file sysctl karena lokasi IP tabel tidak di situ. Kita masukkan lagi. Kita masukkan di sini IP tabel, ternyata belum terinstall. Kita coba etcnid, tidak ada. Berarti memang perlu instalasi IP tabel dan instalasi paket sudo. Inbare. Ini bagi saya udah memang ekicai. Oke, IP tabel sudah terinstall. Cuman eksekusinya diperlukan perantara sudo. Biasanya kalau sudo itu identik dengan Ubuntu.
Di sini kita install dulu sudenya. Biasanya Debian tidak perlu sudo, tapi di sini ternyata memerlukan sudo. Oke, kita masukkan perintahnya satu-satu. Ini untuk melihat IP tabel yang sudah ada, main L. Kalau main F itu menghapus. Oke, kita masukkan lagi satu persatu. Tadi ada 4 baris atau 5 baris. Oh, ada 6 baris, kita copy satu persatu. Semuanya pakai sudo. Harus sudo. Oke. Sana lagi. Namitay sana ziyak ki ambi aman. Mensop po. Kasi akase anlan bahij. Telebe tarasin. Abang betul bitis ya. Soalnya imbang ada 2 boy. Tapi sa pekan alal. Oke, nama interface-nya kita ganti dengan interface yang connect ke internet. Di sini yang connect ke internet itu nPost 3. Ada 2 LAN card, nPost 3 dan nPost 8. Mungkin di komputermu beda lagi, tergantung konfigurasi yang digunakan. Kemudian konfigurasi forward untuk paket yang masuk melalui melalui interface point to point diterima juga. Kemudian yang terakhir post routing, nanti agar klien yang terhubung server VPN nanti bisa mendapatkan akses internet. Masquerade ini identik dengan sharing koneksi internet atau NAT. Oke, kita save. Pakai perintah sudo. Oke, sudah tersimpan. Oke, kita edit dulu file tutorialnya agar nanti tidak membingungkan di kemudian hari. Kita cek satu-satu. Hai. Sa kupas.
Oke, lanjut lagi. Kita restart servisnya. Strong Swan. Kalau semisal nggak suka VPN Strong Swan ya bisa dicoba opsi server yang lain semisal OpenVPN atau server VPN yang lainnya. Sekarang kita cek statusnya. Kita aktifkan dulu. Kasih tahu. Cuk Telkomi diterusno ora iku? Sampeyan takok 25 Pak Sugeng. Oh iya tak tes. Lah iya sampeyan takokno. Lah iki kok gak kan lan mana. Tak tulami jaluke akses khusus jadi jaluk langsungnya gak stabil. Oke, kita cek apakah server sudah jalan atau belum. Kita menggunakan status. Kalau tidak ada error berarti server VPN dan radiusnya sudah berhasil. Tinggal kita nanti konfigurasi di kliennya. Lumayan banyak file yang dikonfigurasi. Kira-kira ada 4 atau 5. Oke, selamat mencoba. Nanti kita lanjut lain kali untuk konfigurasi kliennya. Assalamualaikum.